dengan membaca Rut 2 ayat 5 sampai 20, maka dua pertanyaan disebutkan. Mengapa ini menjadi momen yang sangat penting dalam cerita? Saya lanjutkan. Menurut Anda, mengapa penemuan Naomi tentang identitas penebus mereka, yaitu Boas, adalah merupakan kabar baik? Oke, jika kita mau bahas ini atau mau jawab ini dengan singkatnya seperti ini. Ya, jika kemudian perjalanan hidup seseorang dari atas kemudian terjun bebas ke bawah dan tiba di pasal 2, ada harapan, ada yang akan mengcover atau akan memulihkan kondisi. Saya pikir ini krusial, sangat penting. Jadi ini seperti apa ya? Dia turun dan kemudian akan naik. Jadi ini adalah momentum terbaik yang jadi itu bisa dialami oleh Naomi dan juga Ruth karena mereka memilih untuk datang kembali ke tempat asal atau ke sumber berkat itu. Saudara, jika mungkin kita sudah lama di dalam kesenangan duniawi, waktunya untuk boleh kembali, ya. Karena hanya di dalam Kristus maka pemulihan itu bisa terjadi. Menurut Anda, mengapa penemuan Naomi tentang identitas penebus mereka adalah kabar baik? Tentunya ini kabar baik. Memang di pasal 2 ayat 1 disebutkan, diperkenalkan bahwa Naomi memiliki sanak saudara atau kerabat namanya Boas. Tapi ayat 2 dan seterusnya menceritakan tentang bagaimana bagaimana Boas kemudian masuk di dalam ceritanya Ruth. Jadi dia kasih gambaran dulu, baru kemudian satu pernyataan, baru kemudian ayat 2 seterusnya, baru isi ceritanya. Nah, sekarang yang menjadi poin penting di pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah momen ini merefleksikan harapan seluruh umat manusia sekarang ini? Atau kata lain, apa yang menjadi pelajaran penting dari sikap atau perlakuan Boas kepada Ruth yang menggambarkan perlakuan Kristus bagi kita? Nah, saudara, ternyata tidak hanya Ruth yang menjadi fokus kita, tapi ini beralih, apalagi besok ya, itu lebih menekankan bahwa Boas adalah penebusan yang dilakukan. Nah, jadi mari kita coba pikirkan hari ini, karena ini perjumpaan Ruth dan Boas adalah apa yang menjadi, saya tidak terlalu menyorot tentang upaya daripada Ruth untuk mau mempertahankan hidupnya, ya. Tetapi saya lebih menyoroti akan perlakuan Boas kepada Ruth, karena Boas adalah tipe Kristus. Dan itu perlu untuk kita ketahui, karena itu akan menjadi aplikasi penting atau refleksi penting bagi kita di akhir zaman ini. Baik, mari kita lihat. Saya menemukan bahwa ada beberapa karakteristik atau perilaku spesial yang dilakukan oleh Boas, yang kemudian itu menjadi referensi kita bahwa itu menggambarkan Kristus. Dan Kristus benar-benar melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh Boas. Yang pertama, ini hanya menyangkut pelajaran kita di hari Senin dan hari Selasa saja, ya. Karena mulai hari Rabu dan Kamis adalah pengalaman daripada Esther. Boas menunjukkan belas kasihan atau kasih karunia, anugerah, dan kebaikan yang tidak semestinya. Itu menjadi pelajaran kita hari ini, khusus yang pertama. Tapi 2, 3, 4 itu akan menjadi pelajaran kita besok. Tapi saya sudah mendahulunya untuk beritahu kepada kita.
Yang kedua, Boas adalah penebus kerabat. Dalam bahasa Ibrani adalah Goel. Kemudian yang ketiga, Boas menikahi Rut dan mengangkatnya ke dalam keluarga. Kemudian yang keempat, Boas memberikan keturunan yang memastikan akan masa depan. Kita akan lihat gambaran ini, tetapi hari ini kita hanya fokus kepada yang pertama saja, ya. Boas menunjukkan belas kasihan, anugerah dan kebaikan yang tidak semestinya. Nah, seperti apakah itu? Tentunya kita tahu bahwa Rut bukanlah orang Israel. Dia adalah orang Moab karena migrasi keluarga Elimelek ke Moab membuat akhirnya dia terhubung dengan keluarga Naomi. Dia adalah orang asing yang tidak memiliki hak apapun di Israel. Jadi, ya, namun kita tahu bahwa Boas kemudian menunjukkan kebaikan, kemurahan hati, anugerah yang luar biasa kepadanya. Ia tidak hanya mengizinkan Rut untuk memungut jelai di ladangnya, tapi juga memberikan perlindungan, makanan, dan jaminan keamanan. Ia bahkan memerintahkan para pekerjanya untuk meninggalkan jelai khusus, sengaja menjatuhkan lebih bagi Rut. Nah, ini mencerminkan bagaimana kasih karunia Allah yang melimpah ruah melalui Kristus kepada kita. Kita seperti Rut yang adalah orang asing. Paulus mengatakan melalui kitab Efesus bahwa kita bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, tetapi kita adalah kawan sekerja, ya. Kita adalah anggota keluarga Allah. Jadi seperti Rut adalah orang asing bagi perjanjian Allah karena dosa-dosa kita. Namun melalui Kristus kita menerima kasih anugerah yang tidak layak kita terima, yaitu pengampunan, kasih, bahkan mengangkat status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, saya ingin jabarkan bagaimana Boas menunjukkan belas kasihan dan anugerah dan kebaikan yang tidak mestinya, ya. Coba kita lihat yang pertama. Jadi Boas mengizinkan Rut untuk memungut jelai di ladangnya sendiri dan memberikan perlindungan. Saudara, saya baca pasal 2, maka ada 2 kali Rut kemudian menyatakan, wah, bagaimana saya mendapat belas kasihan. Kemudian di ayat 10 juga dikatakan bagaimana saya diperlakukan dengan belas kasihan. Jadi apa yang dirasakan oleh Ruth itu kalau boleh dirangkum dalam satu kata adalah belas kasihan atau kemurahan, kebaikan, ya. Nah, jadi apa saja saya boleh sebutkan bahwa mengizinkan. Sebetulnya mungkin ya kamu siapa? Wah, orang asing. Mungkin tidak perlu, jangan. Tetapi saudara lihat, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit itu. Ikutilah perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Saudara, ini perlindungan. Dia memberi akses dan kemudian memberi lindungan. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Tidak hanya memberi kebebasan atau akses, tetapi juga memberi perlindungan dan juga memberi fasilitas. Saya pikir inilah sosok Boas yang murah hati itu, yang melakukan kebaikan dan juga belas kasihan. Nah, kekuatan, kita berbicara tentang kekuatan anugerah belas kasihan yang diberikan. Ini adalah anugerah yang tidak semestinya
karena Rut adalah orang asing, orang Moab yang tidak memiliki hak khusus di ladang Boas. Boas tidak hanya mengizinkannya, tapi juga memberikan jaminan keamanan perlindungan dari para pemungut lainnya. Kebiasaan umum adalah pemungut jelai harus bersaing untuk mencari ladang yang telah disabit. Boas secara aktif mengundangnya untuk tetap di ladangnya, yang berarti ia tidak perlu khawatir mencari tempat lain setiap hari. Bayangkan saudara, satu warranty ya, untuk boleh dinikmati oleh Ruth. Kemudian yang kedua, saya boleh tambahkan di ayat 9 dan 4, Boas menawarkan air dan makanan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saudara, saya bisa melihat bahwa diberi akses, diberi perlindungan, sekarang diberi mengakomodasi untuk kebutuhannya. Seharusnya dia membawa itu sendiri dari rumah, tetapi diperlakukan secara spesial oleh Boas kepadanya. Kemudian yang kekuatan daripada anugerah ini adalah tindakan kemurahan hati yang luar biasa. Air dan makanan adalah sumber daya berharga di ladang. Boas membagikannya dengan Rut, seorang asing yang tidak diwajibkan untuk diberi makan. Khususnya memberi jelai panggang yang membiarkannya makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya, menunjukkan kebaikan yang ditunjukkan oleh Boas melampaui batas batas minimum. Biasanya pemungut jelai itu harus membawa makanannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perintah khusus kepada pekerjanya untuk meninggalkan jelai. Saudara, jelas ini tidak hanya membiarkan yang jatuh-jatuh. Saya dulu masih kecil, karena saya besar, mata lisung, opak dari rerer, ya. Tentunya kebun cengkeh itu ada. Kebun cengkeh, pohon kelapa, ya. Dan sewaktu saya SD, saya dititipkan di oma dan opa. Jadi setiap pemetikan, setiap panen, rame ya luar biasa. Maka pekerja-pekerja sewahan, upahan ini datang dari berbagai tempat dan kemudian mau bekerja, tinggal di rumah. Rame saudara, ya. Orang rumah siapin makan, bekal, dan kemudian mereka sudah bawa tangga untuk pertama kali, ya. Dan kemudian pemetikan itu dimulai. Saya, karena masih kecil, belum naik pohon, belum naik tangga, ya. Jadi memungut ya. Jadi setelah ini berikut, di pohon sebelah, ya. Bahkan kita, kasih jatuh, kasih ciri, kasih jatuhkan, ya. Dan kemudian itu senang banget, luar biasa, saudara. Pungut sih berapa ya untuk bisa penuh gitu kan? Tapi kalau ada kebaikan dari bahkan dipatahkan gitu ya, nah, boleh sebetulnya, tapi dipatahkan dan kemudian paling ujung dan kemudian dijatuhkan, itu buah semua itu, dan senangnya luar biasa. Ketika Ruth diperlakukan demikian dan secara sengaja itu ditinggalkan jelai itu. Kasih jatuh, ya. Ini luar biasa. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya.
supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, luar biasa, spesial. Nah, kekuatan daripada anugerah ini, saya bisa lihat, ini adalah bukti paling kuat dari anugerah dan kebahagiaan, belas kasihan dan kebaikan daripada Boas yang tidak semestinya. Ia tidak hanya mengizinkan untuk memungut panen di ladangnya yang tersisa, tetapi ia secara aktif memerintahkan kepada para pekerja untuk sengaja menjatuhkan jelai dari bekas-bekas yang sudah terikat dan tidak melarang Ruth memungutnya. Ini berarti bahwa secara aktif menciptakan peluang bagi Ruth untuk mengumpulkan lebih banyak jelai daripada yang seharusnya ia dapat, tanpa harus bekerja keras mencarinya di tempat yang sulit. Inilah tindakan ya kasih yang sangat-sangat menyentuh. Nah, saudaraku, saya memang membaca bahwa apa yang dikumpulkan oleh Ruth jika dikilokan itu bisa 32 kilo. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang sering beli beras satu karung yang hanya 25 kilo. Ya, dan 25 kilo kalaupun dipikul, dijinjing itu luar biasa beratnya. Dan Ruth mendapatkan lebih dari itu. Saudara lihat. Dan memang kaget Naomi ketika, kamu kok bawa banyak segini? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Dengan kita melihat poin pertama dari Boas. Boas menunjukkan belas kasihan, anugerah, dan kebaikan yang tidak semestinya dari tiga perkara yang kita telah bahas tadi. Maka kita bisa mengerti bahwa momen-momen ini secara kolektif menggambarkan Boas sebagai pribadi yang murah hati, peduli, dan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi melampauinya dengan kemurahan hati dan kebaikan yang tulus terhadap seorang asing yang sangat-sangat rentan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa perlakuan Boas kepada Ruth sangat kuat melambangkan kasih karunia Kristus kepada kita. Saya tambahkan ayat-ayatnya. Saudara lihat bagaimana perlindungan di akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20 ketika amanat agung itu diberikan. Yesus katakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu penyertaan, jaminan perlindungan. Wahyu pasal 12 ketika digambarkan bahwa gereja itu ya ketika anak laki-laki itu diangkat naik ke surga, perempuan ini kemudian akan diburu dan dia akan terlindungi di padang belantara, ya kemudian datang air, ya saudara ingat untuk nubuatan tersebut. Itu menunjukkan bagaimana proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian jaminan bagi umat-umat Tuhan. Tidak hanya itu, saudara, ketika Elia berada di Sungai Kerit, bagaimana perlindungan Tuhan bagi dia? Itu juga akan menjadi bagian kita di masa-masa yang sulit. Jangan khawatir tentang makan minum. Allah pasti akan menyediakan untuk kita. Kecuali kita mulai ragu, khawatir tentang hal ini, ya silakan saudara mulai galau. Tapi kan Tuhan katakan, Yesus hanya sejauh doa, sampaikanlah keluhan kita. Kalaupun hari ini ekonomi semakin sulit, di Indonesia terasa, di Amerika juga terasa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sehubungan dengan import yang masuk. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Mungkin kita sudah melarat seperti Naomi, seperti Ruth, tapi selalu ada cara Tuhan yang ajaib. Bukan satu kebetulan ketika Ruth mau mencari ladang di mana dia akan memungut gandum. Dan Tuhan membawa dia menuntun ke ladang sanak saudara daripada Naomi.
Kita dalam persediaan Tuhan dan dalam ya penyediaan Tuhan bagi kita. Jangan pernah takut, saudara. Kita tidak akan ya perintah Tuhan kepada Elia hanya suruh pergi ke sungai kiri. Tapi Tuhan di sana bagaimana? Tidur di mana? Makan apa? Ya, kita terkadang mikir itu duluan. Tapi sebetulnya ketika dia menurut dan kita didapati menurut dalam perintah Tuhan, persediaan Tuhan itu ada di sana. Demikian juga kita, jangan kompromi iman tadi ya, di awal, jangan kompromi dengan iman kita. Ketika kita berada di dalam penurutan, disitulah berkat Tuhan ada. Amin, saudara. Ya, dan itulah yang menjadi pelajaran kita. Memang betul ini adalah eh, paragraf-paragraf yang ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi contohnya seperti ini, bahwa orang-orang Kristen telah lama memahami bahwa sebagai tipe dari Kristus yang bukan hanya pencipta kita, tetapi memilih untuk menjadi sanak saudara kita seperti kita. Dia Allah tapi menjelma menjadi manusia, manusia nyata, daging dan darah. Salah satu alasan mengapa berulang kali ia menyebut dirinya dia adalah anak Allah, anak manusia. Terlalu banyak orang berpikir tentang Tuhan begitu kejam, tetapi kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib terap memelihara umat Tuhan. Gambaran Kristus yang diungkapkan dalam Boas sepenuhnya menggantikan gagasan semacam itu. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita, terlepas dari kemiskinan rohani kita yang mendalam, dia menginginkan kita sebagai pengantinnya. Nah, kita akan bahas itu untuk besok hari. Jadi inilah yang akan menjadi pelajaran kita di sepanjang minggu ini. Kita sudah melihat untuk pelajaran Rut dan Boas. Semoga apa yang boleh saya paparkan hari ini boleh menambah pemahaman saudara dari pembelajaran saudara secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa untuk diskusi besok adalah dengan Boas sebagai penebus. Tuhan Yesus memberkati kita.